dan juga pemirsa kalau jalan-jalan ke beberapa daerah di Indonesia tuh pasti suka banget gitu nengok sekelompok anak muda kalau udah seragamnya khusus, potongan rambutnya khusus. Bahkan kalau dilihat-lihat mukanya juga hampir mirip tuh semuanya antara satu sama yang lainnya. Nah, tapi yang mirip-mirip gitu, yang kekhususan gitu kayaknya sekarang itu emang udah jadi idola. Bahkan ada nih ya sebuah plesetan konyol nih di masyarakat kalau mahasiswa-mahasiswa di sekolah kedinasan itu adalah menantu idaman. Betul nggak sih? Kalau yang alumni sekolah kedinasan itu menantu idaman, ngomong-ngomong soal sekolah kedinasan, saya sudah bersama Wiranda Siahaan. Siahaan. Ini adalah salah satu alumni sekolah kedinasan di Indonesia. Kotanya ntar aja disebutinnya. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Enak ya? Ya di bawah enak aja. Di bawah enak Di gitu. bawah enak Cuacanya kayak gini. Cuacanya sendu. Gitu. Tapi enak ya kalau cuaca di perbatasan gini ya dalam seminggu terakhir ini ya? Ya menghirup udara segar, jauh dari kota, dari polusi. Oh, Ada. sebelumnya di kota ya berarti? Baru dari kota. Oh, baru dari cuti, kota. baru selesai cuti. Oh, baru selesai cuti. Cuti dari mana nih sekolah kedinasan? Saya kemarin balik ke Medan. Oh, balik ke daerah asal. Tapi kalau sekolah kedinasannya di mana nih kemarin? Saya sekolah kedinasannya di Politeknik Keuangan Negara STAN, itu di Bintaro, di Tangerang Selatan. Di Jakarta. Di Jakarta. Ah, kota banget itu. Tiba-tiba langsung ke Entikong, kaget dong ya. Ya, tapi ya konsekuensi juga. Oh, itu salah satu sekolah kedinasan ya. Ya, Artinya sekolah kedinasan di bawah Kementerian Keuangan. kalau sudah selesai itu udah pasti jadi ASN ya. Iya. Oke, nah kita nggak cerita soal bagaimana sekarang sudah menjadi ASN, tapi kita cerita dulu lah nih, bagi-bagi pengalaman kepada pendengar kita, gimana sih supaya bisa lolos masuk sekolah kedinasan. Kan banyak banget tuh pengen sekolah kedinasan, tapi belum beruntung. Kalau saya sendiri sih, saya tamat sekolah SMA itu tahun 2018. Di tahun 2018 itu saya nggak sama sekali nyoba STAN. Kemana? Itu nyoba di kedinasan lain. Spill dong. jangan. Kedinasan lain, Terus? tapi itu nggak lulus. Jadi saya semasa SMA sih terlalu fokus di kedinasan tersebut. Jadi karena ada kekecewaan, jadi untuk mencoba di tahun depan. Nah, selama berjalannya waktu saya nggak kuliah sama sekali. Saya ikuti bimbel, salah satu bimbel di Medan. Kurang lebih ada 10 bulan saya ikut bimbel. Selama persiapan sih, karena ikut bimbel jadi kan lebih terstruktur, jadi mengikuti apa yang udah diajarkan dari tentor, apa ya, materi-materi atau soal-soal yang udah mereka berikan gitu. Itu kalau di waktu di bimbel tuh belajarnya apa aja sih? Tiap hari ya tuh? Kalau saya bimbel kurang lebih seminggu 2 pertemuan. 2 pertemuan. Tapi padat banget kali ya? Lumayan padat. Kalau untuk materinya itu ada TWK. TWK itu seperti ya terkait ideologi, terkait dengan ya hidupan berbangsa. Terus ada namanya TIU. TIU itu tes intelijensi umum seperti matematika dasar gitu. Kemudian ada TKP, tes kepribadian. Ya itu lebih ke ya gimana kita menghadapi suatu permasalahan, di situ dinilai dari yang kita jawab gitu. Kemudian ada tes bahasa Inggris juga. Nah, tes bahasa Inggris uniknya kalau kita salah ada nilai minusnya ketika tes itu. Jadi ya sebenarnya ketika tes itu lebih ke strategi sebenarnya kalau menurut saya. Jadi kalau memang ada yang nggak yakin dengan jawabannya, ya nggak usah dijawab gitu. Karena itu lebih aman ya, iya, nggak akan mengurangi nilai kita. Betul sekali, karena proporsi nilai bahasa Inggris juga lumayan tinggi untuk penilaian untuk lanjut ke tes selanjutnya gitu. Itu baru di bimbel ya? Baru di bimbel. Belum ujiannya lagi ya? Mereka mungkin ya lebih mensimulasikan lah gimana nanti di ujian.
kurang lebih seperti itu. 10 bulan ya? 10 bulan. Dan saya kan sebenarnya sambilan juga untuk bimbel untuk persiapan yang tes kedinasan yang sebelumnya saya coba juga gitu. Jadi ya sambil ini lebih ke pilihan orang tua sih nyoba stan. Ngaku dia dari sekian banyak obrolan tuh akhirnya dia keluar sendiri mengakui pilihan orang tua. Betul. Tapi nggak nyesel kan? Nyesel enggak sih, lebih bersyukur aja sih dengan pilihan-pilihan yang sebenarnya yang nggak pernah saya pikirkan, nggak pernah saya nggak pernah saya bayangkan saya bisa di sini gitu. Bisa di sini sebagai seorang PNS yang di Bea Cukai itu saya nggak pernah memikirkan sama sekali gitu. Dan bersyukur juga. Aduh, aku jadi pengen nangis ya. Karena kan kamu yang bersyukur, aku yang nangis gitu kan, bisa menyatu gitu ya. Balik lagi ke soal bimbel tadi. Nah, selain bimbel apalagi sih yang dilakukan, karena kan 2 hari ya aku nggak katanya tadi ya, 2 hari dalam seminggu, artinya ada 4 hari kosong tuh. Apakah main, nge-mall, olahraga? Kalau itu kan lebih setahun itu saya lebih banyak persiapan untuk memang untuk nyoba di tahun depan. Jadi 4 hari kosong itu karena tes kedinasan tuh banyak ada yang menggunakan fisik. Jadi saya otomatis di 4 hari itu ya mengoptimalkan olahraga, atau mungkin olahraganya sehari, ngumpul-ngumpul sama temannya 3 hari. Tapi setidaknya dalam seminggu tuh ya ada saya sempatkan sekali gitu. Karena itu kan jadi salah satu bagian yang dites juga nanti di waktu ujian untuk masuk ke stan. Terus saya ada bimbel ini juga sih, psikologi untuk psikotes. Biar ngapa tuh? Untuk ya karena ada bagian dari ujiannya nanti juga untuk masuk stan. Jadi sebenarnya lumayan padat karena ya bukan dituntut sih saya, tapi lebih ke saya pengen buktikan ke orang tua aja sih sebenarnya. Kalau tuh saya bisa gitu. Kalau pengalaman nih, kan udah pernah ngikut sekolah kedinasan berapa kali ya? Emang kalau tes psikologi itu ada ya di setiap ada di semua sekolah kedinasan yang saya tahu itu sudah banyak menggunakan tes psikologi, namanya psikotes. Psikotes itu disuruh gambar-gambar itu ya? Iya, ada yang menggambar, ada yang kalau dulu itu menghitung koran, kreplin itu namanya. Capek banget tuh. Lumayan capek. Ya. Sebenarnya kalau psikotes tuh lebih ke daya tahan sih, sama ketelitian kebanyakan. Makanya itu harus diulang-ulang, dites, dipelajari. Bukan. Daya tahan sama ketelitian. Mampu nggak nih tugas nih? Karena abis ini abis dikasih, abis udah naik gitu, mampu nggak nih kalau ditugasin ke perbatasan ya? Jangan nangis-nangis, minta balik ya. Itu mungkin hikmahnya di balik itu semua. Terus mungkin bisa share juga ya ke para pendengar kita dan juga para pemirsa kita di rumah sekalian itu. Ketika masuk sekolah kedinasan, selain tadi ilmu pengetahuan juga kita harus persiapkan, apalagi sih mental mungkin yang harus disiapkan. Kalau menurut saya sih yang pertama restu orang tua dulu sih. Ini penting banget nih. Karena ya mungkin ada pilihan keinginan kita, kemauan kita yang mungkin sebenarnya itu bagus, tapi kalau orang tua nggak restu, mungkin ada kayak yang kurang gitu, ada yang mungkin bisa dapatnya setengah-setengah, nggak, atau mungkin kalau udah dapat tapi ya bisa buat atau menjerumuskan dia, atau dia buat kesalahan atau apa gitu. Mungkin kalau menurut saya yang pertama tuh yang memang setahun sebelum saya ujian, saya pastikan ke orang tua dulu sih, merestui atau enggak gitu. Terus jawabannya waktu itu gimana sih? Boleh ya? Boleh. Boleh nih di kampus yang sekarang ini gitu ya? Boleh nyoba ini, tapi ini dicoba juga ya. Tapi kayaknya itu kode deh. Iya, makanya sampai di sini. Kayaknya itu kode deh. Udah lu coba yang ini aja deh ya, jangan-jangan yang ini gitu ya. Betul. Ya. Terus apa lagi ya dipersiapkan deh? Mungkin itu aja sih. Terus orang tua ya belajar, olahraga, persiapan tes psikologinya
Ya, gitu. memperbanyak mencoba sih sebenarnya, ikut-ikut. Kalau dulu ya kayak simulasi gitulah, sering simulasi. Apalagi sebenarnya kan kalau stan ini pure murni gitu, sama sekali yang apapun hasilnya itu yang membuat kita lulus. Apapun yang kita tes, hasil tes kita itulah yang menentukan lulus atau enggaknya gitu. Terus kalau misalnya udah lulus nih di kampus gitu, itu kan udah separuh jadi ASN ya. Wah, bisa dibilang Gitu. seperti itu. Kan ikatan dinas ya, Iya. separuh sudah jadi separuh lah. Sudah tinggal selangkah lagi menjadi seorang ASN. Apa sih yang perlu dijaga supaya kita tetap bisa bertahan sampai akhir, sampai kita menyelesaikan pendidikan kita di sekolah kedinasan itu? Yang pastinya STAN itu termasuk sekolah kedinasan yang lumayan ketat menurut saya, karena ada beberapa komponen itu yang yang kayak misalnya nilai IP tiap semester itu nggak boleh di bawah 2,75. Kalau di bawah itu langsung drop out. Drop out itu artinya dikeluarkan. Dikeluarkan. Okay. Terus attitude juga, sana jaga sangat betul-betul kita dijaga untuk integritas. Kalau misalnya kita mencontek aja gitu, itu ada kemungkinan besar kita kena hukuman disiplin atau bahkan sampai di drop out gitu. Cuma nyontek aja. Cuma nyontek aja. Atau mungkin jawaban kita kelihatan kayak ada duplikasi dari jawaban teman, itu kalau misalnya dosen tahu, itu kemungkinan di drop out besar. Jadi lumayan ketat sih, termasuk PK instan. Jadi mau nggak mau harus belajar. Harus belajar. Itu kalau Wira tiap hari belajar loh. Kalau belajar nggak tiap hari sih, lebih ke ketika pas ujian aja, baru mau ujian gitu baru belajar. Anaknya memang SKS gitu ya biasa malam, ujian malam ini iya, gitu ya. Betul. Lebih ke saya juga bukan tipikal yang kutu buku juga, bukan yang terlalu rajin, tapi ya karena mungkin rezeki saya di sini mungkin, jadi mungkin lancar aja. Itu yang aku suka, rezekinya di sini. Iya, mungkin. Kadang kita belajar dari pagi sampai malam, tapi kalau memang rezekinya bukan di situ ya nggak akan kedapatan. Tapi ketika kita nyantai gitu, kalau rezekinya situ ya bakal dapat juga gitu. Jadi serius nih, nggak ada terlalu belajar yang terlalu ketat ketika masih jadi mahasiswa? Enggak. Supaya IPK-nya jangan 2,75 deh. Nah ya, itu mungkin harus lebih aktif aja sebenarnya di kelas. Karena menurut saya untuk bisa lebih mengerti dengan materi itu ya ngobrol sebenarnya, diskusi gitu dengan teman, mungkin bahkan sama dosen gitu kan. Mungkin lebih ke situ sih. Mungkin lebih sering banyak ngobrol ke teman, tanya-tanya ya, walaupun pertanyaannya basic, menurut saya tuh nanti bakal bisa membekas ke kita. Jadi ya ingat dari alam bawah sadar aja gitu, nggak perlu sampai yang dihafal-hafal gitu. Oke, memang beda-beda sih kalau tipe belajar tipe orang itu ya. Betul. Ada yang memang belajar tuh dia harus baca buku. Kalau ini kan tipenya yang cukup dengar aja, ntar direnungin gitu. Sama kayak aku juga kalau belajar direnungin, habis itu aku lupa. Berarti ya. Nggak bercanda. Oke. Nah, apa sih pengalaman berkesan dari sekian banyak mencoba sekolah kedinasan itu? Hikmah apa sih yang didapat sebenarnya? Hikmahnya sih terus mencoba sih. Nggak boleh merasa nyerah atau harga diri jatuh karena nggak lolos gitu kan. Sempat ada juga yang kayak gitu, ngerasa dia kayak udah nyoba berkali-kali tapi nggak lulus gitu kan. Itu beberapa pengalaman teman saya lah gitu. Nggak boleh jatuh, ya tetap semangat, karena ya kalau kita mau tahu masa depannya, kita kan harus coba lah satu-satu gitu kan. Kita nggak bisa menentukan jalan hidup kita gimana gitu kan, karena kita kan udah ditentukan, tapi ya setidaknya dicobalah gitu. Kalau menurut saya
gimana pun harus dijalani. Terus kalau memang ada kesulitan ya pasti harus belajar dari apa yang kegagalan yang pernah dialami. Asik hikmahnya itu. Jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Kayak lagu ya. Ada tuh salah satu band Indonesia yang lagunya Jangan Nyerah katanya. Terus pada saat pertama kali gagal di sekolah kedinasan, buat naikin mentalnya supaya nggak bisa nih, tahun ini saya gagal, tahun depan saya harus bisa. Itu kamu ngapain sih selama itu? Pasti banyak dukungan, support dari orang tua juga. Diajak liburan dong? Enggak ya? Healing gitu ya, merefresh gitu. Ya mungkin lah sesekali aja gitu. Paling besar perannya itu orang tua, juga teman-teman saya gitu. Karena mungkin ada teman saya yang lulus, ketika kita bareng-bareng nyoba gitu kan, tapi ada teman saya yang lulus, ya saling menguatkan gitu. Ya kalau saya sih nggak healing juga sih anaknya. Ya lebih sering ya lebih enak kayak ngumpul-ngumpul aja sama teman atau main game sendiri seharian gitu. Bisa seharian? Bisa. Game. Oke, baik. Ya mungkin ada sisi introvertnya, ada sisi extrovertnya gitu. Tapi pernah nggak ada satu peristiwa yang bisa menjadi yang kalau sekarang ini kayak jadi trigger gitu? Oh, saya harus masuk sekolah kedinasan. Ada nggak satu buah peristiwanya tuh? Sebenarnya karena keluarga sih. Oke. Karena keluarga. Diapain? Jujur deh, diapain? Bukan diapain sih, lebih diarahkan aja untuk. Ada satu kalimat apa yang bikin kamu terngiang sampai hari ini, dan kalimat itu yang ternyata menjadikan Wira ada di posisi yang sekarang? Satu kalimat deh. Satu kalimat ya. Iya, kan biasa tuh kalau orang tua ngomong, temen ngomong, pacar ngomong gitu yang jadi triggernya gitu loh. Mungkin omongan dari ayah saya itu. Apa tuh? Aku kepo deh. Ntar, ini pas di bagian ini, itu tim teknik aku tuh pasti langsung ngasih musiknya tuh yang gitu. Ada backsoundnya. Backsound sedih ya, dikasih backsound sedih gitu pas di bagian ini nih. Apa nih? Aduh, sebenarnya omongan ini sih lumayan terasa buat ekspektasi orang tua itu tinggi ke saya. Oke. Ya kalimatnya itu orang tua saya punya harapan besar untuk masa depan kamu yang lebih baik dibandingkan abang-abangmu. Oke. Gitu. Itu menurut saya ya mau gimana pun saya harus bekerja lebih keras lagi gitu kan. Itu nggak pernah menyerah. Ya. Nah, gitu. Makanya buat itu langsung nggak apa-apa deh, aku ikut bimbel 10 bulan. Ikut tiap hari dalam seminggu itu aku belajar TWK, TIU dan segala macam. Nggak apa-apa aku juga olahraga, tapi jangan lupa main dong. Oke, Wira, makasih banyak. Terima kasih, sudah sharing dan ngobrol-ngobrolnya. Tapi aku tuh suka banget kata-kata kamu tentang orang tua tadi, bahwa orang tua punya harapan lebih kepadamu dibanding saudara-saudaramu. Itu yang mungkin jadi trigger kamu untuk bisa sekarang ada di posisi ini. Itu juga mungkin anak-anak lain ya, generasi muda lain, supaya kadang-kadang kita tuh perlu trigger loh. Betul. Untuk kita ada di posisi yang sekarang ini kita tempatin. Wira, thank you. Terima kasih.